Selama hampir 10 tahun, Ambalat adalah kata yang jarang terdengar. Laut yang dulu penuh ketegangan berubah menjadi wilayah kerja sama setelah Indonesia dan Malaysia sepakat mengelolanya bersama. Tapi kini, sebuah keputusan mengejutkan datang dari Kuala Lumpur. Malaysia menolak lagi menyebut wilayah itu Ambalat dan menggantinya dengan istilah Laut Sulawesi. Sebuah langkah yang di permukaan terlihat sederhana, namun di dunia diplomasi, perubahan nama bisa menjadi sinyal politik yang tajam. Apalagi ini terjadi tepat ketika kekuatan militer Indonesia sedang melonjak tajam. Dari rudal balistik di Kalimantan, fregat siluman baru, hingga puluhan jet tempur Rafale yang siap menguasai langit. Apakah ini sekadar perbedaan istilah atau isyarat bahwa Malaysia mulai merasa terdesak? Latar belakang konflik Ambalat. Ambalat adalah sebuah blok perairan di Laut Sulawesi, tepat di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Di bawah permukaannya tersimpan cadangan minyak dan gas yang nilainya bisa mencapai miliaran dolar. Tapi Ambalat bukan sekadar sumber daya, ia adalah simbol kedaulatan. Pada tahun 2005 hingga 2009, wilayah ini menjadi ajang ketegangan paling panas antara Angkatan Laut Indonesia dan Angkatan Laut Malaysia. Kapal-kapal patroli kedua negara berulang kali saling berhadapan, bahkan nyaris bersentuhan lambung. Masing-masing mengibarkan bendera, memberi pesan, "Ini wilayah kami." Setelah bertahun-tahun diplomasi, kedua negara akhirnya mencapai kesepakatan penting. Ambalat akan dikelola bersama. Kesepakatan ini menutup babak sengketa terbuka, dan untuk hampir 1 dekade, nama Ambalat menjadi simbol kompromi dan kerjasama. Sampai akhirnya, kesepakatan itu diguncang. Malaysia mengumumkan mereka tak lagi menggunakan istilah Ambalat. Sebagai gantinya, mereka memilih menyebutnya Laut Sulawesi. Sebuah perubahan yang terlihat sederhana, tapi sesungguhnya mengusik fondasi kesepahaman yang telah dibangun selama 10 tahun. Mengapa perubahan nama ini sensitif? Bagi sebagian orang, ini mungkin terlihat sepele, hanya perbedaan nama. Tapi di dunia diplomasi dan hukum internasional, nama bukan sekadar kata, nama adalah klaim. Dalam kesepakatan bersama, istilah Ambalat memiliki bobot sejarah dan makna politik. Ia adalah tanda bahwa kedua negara pernah memilih berdamai dengan menerima sebuah istilah yang lahir dari proses negosiasi panjang. Ketika Malaysia menolak menyebut Ambalat dan menggantinya dengan Laut Sulawesi, pesan yang dikirimkan sangat jelas. Mereka ingin menghapus simbol kompromi itu dan menegaskan kembali identitas wilayah ini versi mereka. Ini bukan hanya soal peta, tapi juga soal persepsi publik dan bagaimana generasi berikutnya akan melihat siapa yang memiliki laut itu. Dalam diplomasi, langkah seperti ini adalah bentuk soft power assertion. Tak ada tembakan dilepaskan, tapi pesan yang sampai bisa terasa sama tajamnya. Dan yang membuat ini semakin sensitif adalah waktunya. Keputusan ini muncul tepat di saat Indonesia sedang menjalani lompatan besar modernisasi militernya, yang secara tak langsung mengubah peta kekuatan di Asia Tenggara. Modernisasi TNI, faktor yang mengubah kalkulasi. Dalam 3 tahun terakhir, kekuatan TNI berkembang dengan kecepatan yang mengejutkan banyak pihak di kawasan. Bukan sekadar menambah jumlah, tapi melompat jauh dalam teknologi dan jangkauan tempur. Rudal balistik Han ditempatkan di Kalimantan Timur. Rudal ini memiliki jangkauan 280 km dan akurasi di bawah 10 meter. Dari posisinya sekarang, Han mampu menjangkau target strategis di perbatasan utara hanya dalam hitungan menit. Ini adalah kemampuan serang cepat yang sebelumnya tidak dimiliki Indonesia. KRI Brawijaya PPA Class Frigate, kapal perang siluman generasi terbaru yang dipersenjatai sistem pertahanan udara, rudal anti kapal dan radar multifungsi canggih.
Dirancang untuk bertahan di pertempuran laut modern, Brawijaya bisa menjadi penguasa perairan Laut Sulawesi, sekaligus benteng bergerak bagi armada TNI Angkatan Laut. 48 jet tempur Rafale F4, pesawat tempur multirole tercanggih yang bisa membawa rudal Meteor dengan jarak tembak 200 km dan rudal jelajah Scalp yang mampu menyerang target hingga 500 km jauhnya. Kehadirannya akan memberi TNI Angkatan Udara keunggulan udara yang signifikan, bahkan dalam skenario pertempuran lintas batas. Perubahan ini menggeser keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Dan bagi negara tetangga, modernisasi TNI dalam tempo singkat adalah faktor yang tak bisa diabaikan, bahkan untuk isu yang tampak lunak seperti penamaan wilayah. Apakah Malaysia gerah? Di dunia politik internasional, jarang ada langkah yang benar-benar tanpa makna. Menolak istilah ambalat mungkin terlihat sederhana, tapi saat ditempatkan di konteks yang tepat, ini menjadi isyarat psikologis yang kuat. Malaysia tahu bahwa kekuatan militer Indonesia kini sedang berada di jalur percepatan terbesar dalam sejarah modernnya. Dari rudal balistik yang bisa menjangkau target strategis, fregat siluman yang mampu menguasai laut, hingga jet tempur generasi terbaru yang siap menjaga langit perbatasan. Semua ini meningkatkan posisi tawar Indonesia secara signifikan. Mengganti nama menjadi Laut Sulawesi bisa dibaca sebagai pesan ke dalam dan ke luar negeri, bahwa meski militer Indonesia semakin kuat, mereka tetap tidak akan mundur dalam isu kedaulatan. Di sisi lain, ini juga berfungsi sebagai pernyataan ke publik Malaysia sendiri, bahwa pengelolaan bersama tidak berarti kehilangan klaim, dan mereka masih punya kata terakhir dalam menentukan identitas wilayah tersebut. Langkah ini halus, namun efek diplomatiknya bisa terasa dalam jangka panjang, terutama jika sentimen nasionalisme di kedua negara mulai memanas. Perubahan nama mungkin terdengar seperti hal kecil, tapi di panggung geopolitik, ia bisa menjadi peluru yang tak berbunyi. Ia mengubah persepsi, membentuk narasi, dan memengaruhi generasi berikutnya tentang siapa yang berhak atas wilayah itu. Dan kali ini, langkah itu datang tepat ketika Indonesia sedang berada di puncak lompatan kekuatan militernya. Rudal balistik yang siap meluncur dari Kalimantan, fregat siluman yang tengah berlayar menuju tanah air, dan puluhan jet tempur Rafale yang akan segera menguasai langit. Apakah ini hanya kebetulan atau sinyal bahwa peta kekuatan di Asia Tenggara sedang bergeser dan Malaysia merasa harus menunjukkan sikap? Satu hal pasti, di era ini TNI tidak lagi sekadar bertahan. Indonesia siap memberi jawaban.